Syiah dan Sufi adalah dua kelompok besar dalam sejarah Islam yang memiliki pengaruh besar di berbagai belahan dunia. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, terdapat beberapa kesamaan di antara keduanya, baik dalam doktrin, ritual, maupun pendekatan spiritual. Kesamaan ini sering menjadi perdebatan di kalangan umat Islam, terutama terkait dengan dampaknya terhadap akidah dan manhaj Islam yang murni. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang persamaan Sufi dengan Syiah. Akar persamaan Syiah dan Sufi ialah Syiah muncul dengan fokus pada loyalitas kepada Ahlul Bait dan spiritualitas melalui imam-imam mereka. Sufi di sisi lain berkembang sebagai gerakan yang menekankan dimensi batiniah Islam dengan fokus kepada penyucian jiwa dan kecintaan kepada Allah dan serta Rasul-Nya. Kedua kelompok ini sama-sama memberikan perhatian besar pada aspek spiritual sehingga menciptakan kesamaan dalam praktek keagamaannya. Syiah memiliki konsep imam teman-teman sekalian, yaitu keyakinan bahwa para imam adalah pemimpin spiritual dan temporal yang maksum, yaitu terbebas dari dosa. Dalam tradisi Sufi, guru tarekat atau wali juga dianggap sebagai pembimbing spiritual yang memiliki karomah, yaitu kemampuan yang luar biasa dan sering dijadikan perantara antara manusia dan Allah. Ada beberapa persamaan akidah dan doktrin antara Sufi dan Syiah seperti peran mediator dalam hubungan dengan Allah, yaitu konsep perantara. Dalam Syiah, para imam dianggap sebagai wasilah, yaitu perantara antara manusia dan Allah. Mereka diyakini memiliki pengetahuan yang gaib dan mampu memberikan syafaat kepada pengikutnya. Dalam Sufi, para mursyid, yaitu guru tarekat atau wali, juga sering sekali dianggap sebagai perantara yang membantu murid mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan yang berlebihan terhadap wali bahkan terkadang mencapai tingkat pengkultusan. Selanjutnya, keyakinan tentang kewalian atau kesucian. Konsep wilayah dalam Syiah mencakup keyakinan bahwa para imam memiliki otoritas spiritual atas umat. Dalam Sufi, konsep kewalian mirip dengan wilayah, di mana para wali diyakini memiliki otoritas spiritual untuk membimbing umat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan mistis terhadap agama, Syiah dan Sufi juga memiliki kesamaan, teman-teman. Baik Syiah maupun Sufi memiliki pendekatan mistis dalam memahami Islam. Dalam tradisi Syiah, ajaran esoteris sering diajarkan melalui hadis-hadis dari imam mereka. Dalam Sufi, pendekatan esoteris ini tercermin dalam ajaran-ajaran tarekat yang menekankan rahasia batiniah, Al-Quran, dan zikir tertentu. Dalam keyakinan terhadap ilmu gaib, Sufi dan Syiah juga memiliki kesamaan, teman-teman sekalian. Syiah percaya bahwa para imam mereka memiliki ilmu laduni, yaitu ilmu pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup pengetahuan tentang masa depan, kejadian gaib, dan hukum-hukum agama yang tersembunyi. Dalam tradisi Sufi, para mursyid sering dianggap memiliki ilmu laduni ataupun karomah yang juga mencakup kemampuan mengetahui hal-hal yang gaib. Adapun persamaan dalam praktek keagamaan ialah yang pertama, zikir dan ritual khusus. Zikir kolektif dalam Sufi, praktek zikir bersama sangat umum dilakukan, baik dalam bentuk lisan maupun tarian, seperti dalam tarekat Maulawiyah. Syiah memiliki ritual yang serupa dalam bentuk majelis, seperti zikir atau ratapan bersama dalam peringatan Asyura. Yang kedua, peringatan terhadap tokoh spiritual. Penghormatan kepada Ahlul Bait
dan wali dalam Syiah, peringatan Asyura untuk mengenang tradisi Karbala adalah bagian terpenting dari ritual mereka. Dalam Sufi, peringatan haul atau maulid untuk wali dan tokoh besar tarekat memiliki kesamaan dalam hal penghormatan kepada tokoh spiritual. Yang ketiga, karomah dan mukjizat. Dalam Syiah, para imam diyakini memiliki kemampuan mukjizat. Dalam tradisi Sufi, karomah adalah tanda kewalian seorang wali, seperti kemampuan menyembuhkan orang sakit ataupun mengetahui peristiwa yang belum terjadi sama sekali. Yang keempat, ziarah kubur. Syiah sering melakukan ziarah ke makam-makam imam Syiah. Ziarah ke Karbala, Najaf, ataupun Qub adalah bagian terpenting dari ibadah mereka. Sedangkan Sufi, ziarah ke makam-makam wali Allah juga merupakan tradisi yang sangat dihormati dalam ajaran tarekat Sufi. Yang kelima, teman-teman sekalian, doa-doa khusus. Syiah memiliki doa-doa khusus yang dinisbatkan kepada para imam, seperti doa Kumail dan doa Abu Hamzah As-Sumali. Dalam tradisi Sufi, teman-teman sekalian, terdapat hizb dan wirid khusus yang diyakini memiliki manfaat spiritual besar bagi para pengamalnya. Setelah itu, teman-teman sekalian, persamaan Syiah dan Sufi dalam pandangan sosial dan politik ialah yang pertama, toleransi terhadap pemerintah yang tidak Islami. Dalam sejarah, baik Syiah maupun Sufi sering menunjukkan sikap toleransi terhadap pemerintah yang tidak sepenuhnya Islami, dengan alasan menjaga keberlangsungan dakwah spiritual mereka. Yang kedua, penekanan kepada kesabaran. Syiah sering mengajarkan sikap sabar sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, terutama dalam menghadapi penindasan. Sufi juga menekankan sifat sabar dan tawakal dalam menghadapi berbagai ujian duniawi sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dampak persamaan ini terhadap umat Islam. Pengaruh terhadap akidah. Kesamaan-kesamaan ini sering menjadi alasan sebagian umat Islam untuk mengadopsi ritual ataupun keyakinan tertentu yang beresiko mengarah kepada kesyirikan. Konflik dalam umat, beberapa praktik yang dianggap menyimpang oleh ulama Sunni sering menjadi sumber konflik, seperti ziarah kubur yang berlebihan dan pengkultusan terhadap tokoh spiritual. Peluang importasi Syiah melalui Sufi di berbagai wilayah. Syiah menggunakan pendekatan spiritual ala Sufi untuk menarik pengikut dari kalangan Sunni dengan menawarkan ajaran mistis yang serupa. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, Syiah dan Sufi memiliki banyak kesamaan dalam banyak aspek, doktrin, praktek, keagamaan, dan pendekatan spiritual. Kesamaan ini tidak berarti keduanya identik, karena terdapat pula perbedaan yang signifikan antara keduanya. Namun, persamaan ini menjadi tantangan bagi umat Islam Sunni untuk tetap menjaga kemurnian akidah dan manhaj yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.